Selamat sore, kembali lagi di Zona Bebas. Kita bebas ngomongin apa aja. Nah, jangan lupa subscribe channel Zona Perspektif. Subscribe apa subscribe? Ya enggak, bahasa Inggris gua apa jelek gua. Subscribe kelas. Enggak tarik sis lagi ya ini. Beda agak serius ya. Subscriber ya. Kalau kata Ujang Mustom itu. Nah, kita mau ngebahas soal apa ini, Pak? Ya, kalau untuk sore ini memang kita ini masih terbelenggu oleh masa pandemi kan ya. Jadi transaksi kita ini memang masih dibatasi. Contohnya kayak kita mau belanja-belanja juga masih terkendala karena kan masih ada pembatasan skala sosial itu kan dan lain-lain sebagainya. Ini jadi kita ini kalau urusan transaksi berbelanja pun juga masih terhambat. Tapi lo biasa kalau lagi musim lockdown begini lo belanjanya gimana? Nah, ya biasanya GoFood dan online lah, serba online. Nah, inilah yang kadang kayak gimana ya kalau kayaknya gua mau beli ke tetangga sebelah kan ada warung. Juga susah juga kan kalau jaraknya sekitar 10 meter. Nah, ini gimana caranya gitu. Nah, itu sih Wak, menarik sih memang konsep warung itu ya. Nah, makanya kemarin tuh gue sempat buka media sosial, Wak. Iya, gimana? Dan gue lihat ada salah satu postingan senior gue juga sih yang dia memang lagi concern di warung itu. Warung apa itu? Nama itu warung digital. Jadi digital. Memanfaatkan media sosial atau digitalisasi itu untuk itu dikombinasi dengan warung yang sifatnya konvensional. Iya. Ya, tapi gue kayaknya agak susah ya kalau gue harus menjelasin karena kan gue belum. Karena kita nggak berdua lagi. Iya, gitu. karena gue ini bukan ahlinya digitalisasi kan. Nah, makanya gue undang itu sebagai manajer wilayah. Manajer wilayah Mas ya? Direktur wilayah warung digital itu. Oke. Mungkin langsung aja kita perkenalan. Mas Agus. Selamat sore Mas Agus ya. Semangat ya. Oke. Jadi gimana Mas? Perkenalan dulu kali Mas. Baik, oke. Sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Iya, silakan. Saya Agus Kumaidi di sini ya termasuk pendatang juga kalau di Banten di sini sebenarnya. Tapi yang jelas saya melangkah di ibu kota memang dari konsep pengusaha. Jadi segmentasi awal di himpunan pengusaha itu sendiri kita fokus pada dunia UMKM dan yang lainnya. Ketika saya menggelutin di dunia UMKM itulah kita menemukan beberapa metode yang selama ini yang kita pengen bangun. Di mana kondisi-kondisi zaman dulu bagaimana kita menciptakan swasembada ekonomi adalah bagaimana kita menciptakan jaringan distribusi yang tepat sasaran dan kemudian warung-warung warga itulah yang harus kita garap. Dalam kondisi pandemi sekarang ini, ini sebenarnya terbentur karena kita dibatasin untuk ketemu orang, kita dibatasin untuk beraktivitas dan lainnya. Maka saya dengan tim, dengan PT Digital Warga Nusantara, dan saat ini dipercaya oleh Kementerian Perekonomian dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Oh, udah kerjasama dengan kementerian? Kita ditunjuk langsung. Dan sama Kementerian Koperasi. Jadi warung digital ini digarapkan untuk orang-orang masyarakat yang memang fokus di dunia UMKM. Bagaimana konsep dari warung digital di sini? Kita tidak merubah gambaran dari warung yang ada. Cuman kita bagaimana memikat masyarakat untuk lebih konsen dalam hal belanja. Apalagi slogan kita adalah belanjalah di tetangga kita. Itu yang kita ini. Cuman kadang kita juga heran kalau kita mau belanja di warung tetangga, kadang kita lihat kondisinya, penataan ininya, ini yang menjadi kendala sebenarnya. Maka di sini kita dengan tim dan memang salah satu direktur kita ini adalah konsultannya Alfamart maupun Indomaret. Jadi di sini muncul ide, seperti ini caranya. Maka kita susun, kita desain namanya warung digital. Warung digital. Jadi kita nggak susah lagi ya kalau mau belanja hanya untuk tetangga ya. Tapi dia tuh gini loh Mas. Tadi kan semangatnya kan kembali belanja di warung tetangga. Iya. Sementara kan ini, kalau kita mau ke tetangga itu kan kita cukup melangkah aja Mas. Iya. Terus pertanyaan saya tuh di mana peran digitalnya gitu Mas? Baik, sebelum ke sana akan saya jelaskan bahwa di sini konsep warung digital ini sebenarnya tidak merubah tadi warung yang ada. Cuman kita menata lebih rapi agar masyarakat lebih nyaman belanja di sana. Pola-pola yang kita bangun di sini adalah kalau memang masyarakat pengen membuat warung digital, cukup sederhana aja. Siapin ruangan 2,5 meter kali 2,5 meter atau 3 kali 3 meter persegi. Itu udah bisa jadi. Jadi warung. Jadi bisa jadi warung dan nanti desainnya
baik penataan rackingnya, penataan produknya akan kita bantu semuanya. Oh, ada gitu. standarisasinya ya, SOP-nya Pasti, ya. karena biayanya nggak mas untuk itu? itu untuk permodalan ada. Jadi ketika bicara mau buka warung digital, tapi sebelum melangkah ke sana, saya akan jelaskan dulu. Kadang masyarakat kita juga awam untuk mengetahui bahwa ternyata produk-produk misalnya Unilever, Guam dan yang lainnya ini ada nilai tersendiri ketika kita tata secara rapi. Iya. Oh, Di situ ada nilai marketingnya. kalau di raknya rapi gitu ya. Dan memang ada harga-harga tersendiri di situ. Misalnya Unilever meletakkan raknya di depan, Iya. dia ada berapa rak di situ. Di bawah sampai ini ada nilai tersendiri. Oh, jadi kalau bawah, tengah, atas itu berbeda harga ya? Berbeda harga. Bawah atas itu sama, tapi yang ke belakang berbeda. Oh, Karena di sini akan melihat nilai jualnya. Bagaimana nilai jual dari sebuah produk itu sendiri. Semakin laku itu maka semakin bagus. Yang kedua, kita juga akan ada di situ ada slot khusus untuk UMKM. Bagaimana konsep UMKM ini untuk mengangkat produk-produk yang ada di masyarakat itu sendiri. Di sini kita nggak akan kasih beban untuk bayar dan yang lainnya. Gratis memang untuk bagaimana kita mengangkat UMKM yang ada di lingkungan kita sendiri. Nanti ada jualan gula aren, mau jualan cilok, mau jualan apa, di situ akan kita sediain. Oh ya ada. Ada space khusus memang untuk warung UMKM masyarakat warga di situ yang kita kasih. Yang kedua, kelebihan dari warung digital sini adalah pertama, kita akan di masyarakat yang akan daftar di warung digital ini akan dikasih sistem pertama pembukuannya. Pembukuan online itu ya, Tapi ya? Secara online dan itu dilatih masyarakatnya. Lantas, pasti dilatih. Latihannya. Sebelum ke sana kita akan seperti kita punya perusahaan sendiri atau seperti kita punya Indomaret sendiri. Oh iya iya. Di situ kita dapat slot satu cloud yang mana di situ sistem keuangannya, sistem pembeliannya, sistem belanjanya akan diatur di sana. Bahkan setiap jam 6 sore itu akan mendapatkan laporan. Oh, closingan ya, Laporan harian. Hari ini untuk berapa, hari ini habis apa, dan yang lainnya itu akan terrecord di sana. Walaupun kita kondisi luar kota, itu akan terrecord. Oh, berarti ada produk itu juga barcode ya? Barcoding. Ada Oh iya, barcode-nya. barcoding ya. Yang Dan kedua, dari perusahaan ini menyiapkan sistemnya itu mas. menyiapkan semua sistem itu. Bahkan gitu. keamanannya, bahkan sampai listrik mati pun data itu nggak akan hilang. Tapi gini Mas, kalau warung sendiri itu Ya. apa dikasih alatnya atau dia modal gimana kalau Kita untuk- kasih alat nanti. Yang kedua, keuntungan kita bicara keuntungan dulu. Baru Oke. satu. Oke. Yang kedua, kita masyarakat yang akan buka warung digital ini akan menikmati kita akan dibantu oleh digital marketingnya. Yang melalui tadi produk-produk yang bisa terjual dan yang lainnya. Kedua, ketika produk ini nggak laku, Iya. itu bisa dikembalikan lagi, ditukar kepada produk yang dilaku lagi. Dan di sini ada sekitar 4.000 sampai 12.000 produk yang ada di masyarakat. Dan memang itu kebutuhan hari-harian masyarakat yang ada di situ. Gini Jadi- deh mas, aku agak belum nangkep ya mas ya. Iya. Jadi gini misalkan ini ada warung atau UMKM deh. Misalkan posisinya saya punya warung nih. Iya. Kita harus menjelasin juga lebih detailnya kepada teman-teman yang nonton channel kita kan. Iya, benar. Misalkan nih saya punya warung mas. Warung saya itu selama itu jualin itu ya jajan-jajan biasa gitu mas. Jajanan anak SD. Untuk tata letaknya ha. belum bagus dan sebagainya. Nah, kemudian saya mendaftar sebagai mitranya warung digital ini. Nah, yang jelas ketika saya punya warung, saya kan punya tempat. Iya. Iya. Saya punya tempat, saya punya produk. Yang jadi masalah kan saya belum terdigitalisasi dan saya belum menjadi mitranya warung digital ini. Nah, saya pengen menjadi mitranya. Itu langkahnya gimana, Mas? Kalau kita langkahnya sederhana aja kalau mau daftar, Iya. cukup nanti datang ke perwakilan masing-masing daerah. Di situ ada perwakilan dari daerah untuk gimana kita bisa mengeksekusi masyarakat yang pengen daftar di situ. Jadi di sini perlu kita tekankan bahwa produk itu sendiri cuma 40% keuntungan. Iya. Yang lebih kita tekankan di sini adalah 60%-nya adalah digitalisasinya. Dari digitalisasi produk, digitalisasi marketingnya dan yang lainnya. Bahkan ketika ada produk yang bisa diekspor, kita tim akan mengekspor juga. Di samping itu, selama proses pendaftaran ini ada pembinaan bagaimana pelatihan-pelatihan untuk menggunakan alatnya. Yang kedua, Iya. kita bicara digital di sini, pasti kita akan kita masyarakat pasti nggak tabu namanya pulsa, Iya. terus token listrik, PDAM, bayar cicilan, Motor. bahkan sampai ketika nanti bank dan nanti membuka rekening. Di warung digital ini konsepnya adalah masyarakat menikmati harga
kayak token dan yang lainnya ini adalah harga di bawah. Lebih murah lah ini. Lebih murah lagi daripada kita jalan gitu. jalan ke Indomaret atau Indomaret. Alfamart. Berarti gini Mas, maksudnya aku agak nangkep. Saya punya warung. Ya. Saya pengen menjadi mitranya warung digital ini, otomatis kan saya mendaftar. Iya. Saya langkah pertama setelah saya mendaftar, saya menghubungi Siapa ini? tim dari masing-masing daerah itu. Masing-masing daerah nantinya. Saya menghubungi setelah itu ngisi formulir, ada proses administrasi Proses katanya. administrasinya. Itu bayar nggak Mas? Ada permodalan. Jadi untuk pendaftaran di sini kita ada dua kategori. Iya. Yang pertama 7 juta sampai 10 juta itu cuman kita dapat ATP, alat transaksi pintar. Oh, iya. Terus PPOB yang tadi produk yang bisa gini. Yang kedua spanduk dan yang lainnya. Kerak, termasuk kerak dapat. Enggak, kalau yang 7 juta sampai 10 juta nggak dapat. Yang 25 itu kita dapat tracking, dapat meja kasir, dapat semuanya. Lengkap, Gitu. jadi Lebih lengkap, ada semuanya. paketnya lah ya. Iya, berarti gini ada Wak, misalkan nih, paketnya. lo punya warung nih. Iya, gua. Warung lu masih biasa aja lah. Biasa aja, Lo belum pengen daftar acak-acakan ini produk menjadi lah. bagian dari tim mitranya warung digital ini. Iya. Nah, warung digital itu dikasih 2 paket Mas ya. Dua Iya. paket. Yang pertama yang 7 sampai 10 juta, Wah, yang itu kedua cuman 25 sampai 25 sampai 40 juta. Kalau yang 7 sampai 10 juta itu hanya dapat alatnya doang, alat Alatnya untuk sama transaksi. produk. produk. Tapi produknya produk apa Mas? Terserah milih masing-masing. Oh gitu. Jadi Oh, sama juga kita dikasih belanja daftar sebenarnya. katalog ini ya. Iya, nanti nanti. di alat transaksi pintar itu ada semua 4.000 sampai 12.000 item produk. Kayak Nanti tinggal milih. ciki-ciki jajan. Ada semuanya. Berarti kita itu sama aja tuh gini, kita tuh belanja ke warung biasa sebenarnya. Nah, Iya Mas ya, sederhananya Iya, begitu ya? sederhana itu. Yang Cuman kedua, disupport dengan sistem. Dengan sistem Oke. itu. yang kedua nanti kita barangnya akan diantar. Gratis tanpa kita pungut biaya sama sekali. Oh, berarti yang punya warung nggak perlu jauh-jauh ke pasar ya Nggak belanja perlu produk. capek-capek ke sana. Jadi dia tinggal karena duduk manis di duduk rumah. manis, tinggal klik-klik aja. Klik-klik. Sebenarnya ini Datang memudahkan gitu. orang untuk kan gini loh, yang biasanya itu yang punya warung itu kan emak-emak ya. Iya, salah Ini lebih satunya. memudahkan emak-emak tau gak sih Kak? Iyalah, pasti. Jadi mama itu nggak usah repot-repot harus ke pasar kan, cukup Pagi-pagi kan iya udah cukup jalan. belanja ini, terus nanti ada proses transaksi digitalnya Mas, Iya. barang diantar dan udah bisa jualan. Dan Keren itu juga itu. dapat pembinaan Mas ya. Ada pembinaannya. Nah itu ada pembinaannya. Bahkan nanti ada 2 pola ketika mau mendaftar di sini. Pola pertama, karena ini kan kita nggak gratis. Iya. Ini karena memang dorongan dari Kementerian Koordinator Perekonomian dan Koperasi. Kita linkkan namanya Himbara. Himbara itu apa aja? Perbankan yang ada di negeri kita. Oh gitu. Jadi situ nanti kita akan linkkan di program KUR yang mana di situ bunganya cuma 6% per tahun. Oh. Dan karena ini adalah investasi, otomatis bisa 5 tahun untuk ininya. Gini Mas, kalau yang 7 juta itu paket-paket tadi, apakah ini yang punya warung mau modal itu bisa dicicil atau gimana sistemnya? Nah itu Mas, misalkan gini, saya punya tempat nih, saya tempat punya ya. tempat. Tapi saya tertarik Mas, pengen gabung di warung digital ini. Dan yang jadi masalah itu saya nggak punya modal Mas. Jadi kalau udah punya warung, sederhana aja sih sebenarnya. Kan itu bisa kita ajuin surat keterangan usaha atau Iya. SKU-nya. Di situ kita akan dorong untuk pinjaman di KUR itu sendiri. Iya. Jadi masyarakat itu nggak perlu repot-repot untuk data ini disampaikan ke bank. Cukup kita. Oh, Kita yang berarti akan pinjamannya menyampaikan. juga ada yang ngurus ya? Kita yang ngurus. Terima Nanti bersih untuk, semua ya berarti ya? Berarti sama aja tuh kayak gini loh. Warung digital ini juga menyediakan pembiayaan Mas ya. Iya, pembiayaan. Tapi kalau yang sudah jalan di daerah mana ini Mas? Warung Yang digital. daerah yang udah jalan di Serang udah, Lampung sudah. Oh di Lampung Di sudah. Jakarta Sudah, sudah, terus di daerah Jawa Barat, daerah Cirebon, Iya. Jawa Timur, Jawa Tengah udah. Kalau ini kan masih kita kan di Serang nih Bang. Iya. Itu kalau di Serang sendiri itu udah berapa ini member yang Udah berapa Yang banyak warung sudah yang udah daftar ke kami, yang lewat saya loh. Iya. Lewat saya terus sekitar 80-an sekarang. sudah 80. 80. Ini tuh ada komunitasnya. Saat ini saya pakai komunitas UMKM sama komunitas pondok pesantren. Oh, Jadi kalau di pondok pesantren juga dia bisa digitalisasi Mas ya. Justru kita membuat konsep karena ini program dari Kemenko. Ada program bagaimana kita menghidupkan ekonomi kerakyatan di pondok pesantren. Bagaimana ekonomi ini muncul dari pondok pesantren. Oh gitu. Dan banyak program yang bisa di-share di dalam pondok pesantren itu sendiri. Oke. Entah nanti kartu santrinya. Dalam artian kita kan sekarang bicara cashless-nya kan. Kita bicara transaksinya karena harus ini kan digitalisasi semuanya. Bahkan sampai kalau kita bicara pesantren ada 2 ini. Yang pertama kartu santri. Kartu santri di sini lebih pada bagaimana keuntungan untuk pesantren itu sendiri.
belanjanya di pesantren. Di samping itu bulannya juga pesantren juga Kayak koperasi lah ya sederhananya. koperasi. Itu yang menjadi concern kita sekarang ini. Kalau yang lainnya udah mulai jalan. Kalau ini udah di warung digital ini udah berapa tahun Mas dibentuk? Kalau warung digital sebenarnya baru 1 tahunan sih. Karena lihat kondisi pandemi sekarang ini, itu yang membuat momentumnya. Terakhirnya di kondisi pandemi. Jadi kalau misalkan nih Wak, ada temen lo yang dia punya warung, yang itu masih butuh pembiayaan, butuh tata letak atau butuh pembaharuan lah, itu bisa dikontak Mas Agus Sumaidi ini. Ada hotline atau call center yang nanti Call center pasti ada ya? Masing-masing wilayah ada. Ya? Bisa nanti bisa ngubungin kita aja lah ya. Oh iya, nanti bisa komen langsung juga ya teman-teman ya. Teman-teman yang memang punya warung, pingin butuh pengembangan, butuh pembiayaan ya Mas ya? Iya. Itu bisa komen di channel YouTube kita, nanti kita bisa nyambungin ke website ke direkturnya langsung. Oke Mas ya? Oke. Nah Mas, ini supaya teman-teman juga itu tahu gambaran ke depan ini. Rencana Mas Agus bersama tim di warung digital ini apa? Target untuk berapa tahun ke depan itu? Yang pertama karena ini konsen dari kementerian, otomatis kita memang menggalakkan bagaimana masyarakat tuh menikmati digital itu sendiri. Proyeksi kita di 2021 sebenarnya. 2021 inilah pilot untuk kita untuk bergerak. Makanya kita sekarang ini mulai gerilya. Dari beberapa komunitas yang akan kita ini, termasuk teman-teman NU, teman-teman Muhammadiyah, jaringan Madura, dan beberapa komunitas yang lainnya akan kita garap untuk proses jaringan orang-orang Madura juga udah? Iya, kita garap. Kemarin yang jadi pilot project ada di DKI untuk warung Madura. Madura ya. Iya. Karena menjamur juga warung Madura. Jadi platform ke depan itu dia lebih, Mas Agus tuh dengan tim lebih ke penguatan jaringan dulu? Iya, penguatan jaringan untuk penguatan ekosistem yang ada. Karena kalau kita bicara menguasai ekonomi, kita kuasai wilayah dulu. Gimana kita bicara tentang Alfamart, Indomart, ya kita lihat dia menjaminnya di mana. Iya. Itu yang harus kita tekankan dari sekarang. Mas Agus zonasinya fokus di Saya seluruh Nusantara. Oh, seluruh Nusantara. Seluruh Indonesia. Oh, berarti keliling ya. Nah Mas, jadi gini loh Masnya, kalau orang mau pakai sistem ini kan tentu kan apa sih untungnya gitu kan? Terus apa sih ruginya gitu kan? Misalkan nih saya kan memang udah punya warung Mas. Cuman yang jadi problemnya kan saya belum menjadi mitra dari warung digital ini. Karena saya masih nganggapnya ya apa bedanya gitu, dan manfaat keuntungannya pun saya belum tahu gitu loh. Tentu Mas Agus sebagai orang yang menjalankan ini, sebagai orang yang menciptakan ide ini, pasti kan tahu dong manfaatnya dan untungnya ini apa. Kalau jadi mama ini pengennya untungnya jelas gitu, Iya, karena gitu. kan dia nggak mau ribet. Karena kalau orang dagang kan berpikirnya untung gitu. Apalagi orang kampung kan ya, gitu. mama itu kan. Jadi Apalagi jelasnya kalau, untung gua di sini nih. Gitu. Jadi kalau bicara untungannya di sini tadi udah saya jelaskan. Pertama, produk ini adalah harganya di bawah harga Alfamart. Oke, berarti mama itu tahu ya. Itu keuntungan kita di 40%, atau mungkin ketika bermitra di sini itu bisa ambil slot di minimumnya itu di 20%. Oh, 20% itu ya mama ya. Untuk produknya doang. Iya. Ini belum yang digitalnya. Wow. Tapi produknya itu kan yang sama yang dijual di pasar kan? Iya, produk yang ada dijual di masyarakat, bukan di pasar, jadi Kayak masyarakat. rokok ya? Iya. Rokok, Ya, guys, gitu. rencengan semuanya ada. Jadi semuanya. rokok yang di warung 25.000 Sampurna Mil, Iya. ini bisa lebih murah. Lebih murah dan yang lainnya itu situ. Jangan sebutin merek kok. Sampurna Mil tet. Gak apa-apa, nanti kita dienda sama Sampurna Mil juga. Jadi lebih kita di situnya. Jadi lebih pada bagaimana kita menikmati digitalisasi itu sendiri. Dengan kita duduk diam anteng, itu kita udah menikmati. Kalau kita bicara kayak pulsa, kayak token listrik, kita nggak usah banyak-banyak lah, 10 di lingkungan kita aja itu kita udah untung. Itu kita bisa dapat. Ini contoh aja. Iya. Seorang pensiunan, Iya. itu dia daftar warung digital, dia keuntungan per bulannya bisa 700.000. Padahal dia nggak bisa jualan. Kan dia cuma pensiun, nggak tahu kan dia mau jualan gimana, tapi dia bisa jualan. Itu cuma PBW doang, belum produk yang lainnya. Produk ini kan bisa kita makan sendiri, bisa kita konsumsi ke yang lainnya. Kalau warung digital sendiri Mas Agus itu kerjasama dengan stakeholder apa aja sih? Ya itu kementerian-kementerian itu. Kalau selain Kementerian Koordinator dan Ekonomi, produsennya Mas, dari produknya produknya yang saya ada ya banyak sih, kayak Unilever itu ya kan? Mayora, dan beberapa produk yang ada yang memang kita bermitra sana. Karena di situ untuk menjual marketing kita sebagai marketing online itu nantinya. Jadi Dewa, kayaknya kita udah jelas ya. Udah jelas. Lu udah jelas belum? Ya, lumayan karena Gua jelas kan nih. untungnya Gua jelas kan udah 20% loh. Gua punya warung, gua tertarik nih. Setelah ini gua pengen bergabung, Mas. Tapi kan Mas Agus belum bisa mengajak teman-teman yang lain untuk bergabung, Mas. Gimana caranya, Mas? Caranya. Nanti silakan aja, ada perwakilan. Mungkin atau enggak mungkin lewat channel ini bisa. Oh ya komen, nanti kita lanjutin ya. Kita bantu gitu. Satu lagi, jadi
kenapa di Indomaret itu minumannya juga ini? Kita juga menyediakan namanya chiller juga nantinya. Jadi kita sediain chiller untuk pendingin airnya. Jadi ini ada nilai plusnya sendiri. Nanti teman-teman bisa lihat di slide-slide yang nanti akan ditampilkan oleh ini juga. Iya. Mungkin itu. Cocok juga ini buat teman-teman yang suka rebahan. Yang pertama satu, kalau mau gabung daftar perizinannya nih. Kayak kita nggak punya modal, udah diurus, kita tinggal di rumah. Tinggal kita nyiapin Terus aja kalau untuk barang dagangannya nggak perlu kita belanja, tapi diantar tinggal kebutuhannya apa, order aja klik-klik. Nah, jadi banyak ini manfaat banget. Untung 20%. Lu belanja untuk kebutuhan warung bisa sambil rebahan, dapat untung. Dapat untung. Mudah banget ya? Iya. Bahkan kalau kita mau umroh pun bisa. Wah, mantep kali nih, Pak. autopilot. Bahkan yang terakhir tadi saya lupaan. Ini nanti sebagai pilot untuk perbankan. Jadi kalau mau nabung, mau ngambil duit bisa di sini nanti. Tadi gimana jargonnya jadi warung di digital ini? Jadi belanjalah di warga sekitar. Di warga sekitar itu jargonnya. Karena belanja di warga sekitar juga bisa ngutang loh, Pak. Oh iya. Jadi pas ditagih, wah, gua mau belanja nih, terus pura-pura kesurupan. Tapi kalau kita enggak lah, pokoknya langsung ditransfer. Jadi kan lagi musim ya, orang yang ngutang itu lebih galak bisa daripada orang yang ngutang. Jadi udah ya. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa.